semuanya, kenalin aku Kak Dina. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu unsur penting dalam lingkaran, yaitu busur dan juga juring. Sebelum masuk ke materi yang utama, yuk kita coba ingat terlebih dahulu, sebenarnya lingkaran itu apa sih? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama dari suatu titik tertentu. Nah, biasanya kita sebut titik tertentu itu sebagai pusat lingkaran. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Bisa kita lihat, terdapat sekumpulan titik-titik yang membentuk suatu lengkungan hitam, di mana setiap titik yang membentuk lengkungan hitam ini sama jaraknya dengan titik pusat, di mana titik pusat tersebut merupakan titik O yang berwarna merah. Selain itu, terdapat beberapa rumus yang perlu kita ingat dari lingkaran. Yang pertama itu adalah rumus luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat, dan rumus keliling lingkaran, yaitu 2πr. Setelah kalian mengingat kembali beberapa hal penting tentang lingkaran, sekarang saatnya kita melangkah lebih jauh. Yuk kita perhatikan video yang akan ditampilkan. Time for the big man. Keep your ear out for the crowd. Talk about pressure, talk about expectation. Ryan Krauser has waited a whole career for a world title, indoor or out. Couldn't seal the deal in Belgrade, had to make way for Darlan Romani. Ryan Krauser here in Eugene, Oregon. What can he do in his first round throw? Video yang baru saja kalian lihat merupakan cuplikan dari salah satu cabang olahraga atletik, yaitu tolak peluru. Jika kalian perhatikan dengan seksama, ternyata lapangan tolak peluru tersebut memiliki kaitan yang erat dengan bentuk lingkaran. Mulai dari area tempat atlet tersebut berdiri, ukuran diameternya, arah lemparan, hingga batas sektor tempat peluru mendarat. Kalau kita ilustrasikan, maka lapangan tolak peluru tersebut akan tampak seperti pada gambar di samping. Perhatikan bagian lingkaran yang berpusat di titik A. Sekarang, kalian bayangkan terbentuk sudut 45 derajat antara dua titik, yaitu titik B dan juga titik C. Secara matematisnya, situasi ini bisa digambarkan seperti pada gambar yang baru muncul di samping. Pada gambar tersebut, titik A mewakili posisi atlet, sementara titik B dan juga titik C adalah posisi para penjaga yang berdiri di sisi kiri dan juga kanan sektor lempar. Apabila kita ketahui jarak antara atlet di titik A dan penjaga di titik B adalah 100 meter, bisakah kalian menentukan panjang garis lengkung dari titik B ke titik C? Nah, untuk memecahkan masalah ini, kalian perlu memahami beberapa konsep penting dalam lingkaran, seperti keliling lingkaran, luas lingkaran, sudut pusat, panjang busur, dan juga luas juring lingkaran. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, langsung saja yuk kita masuk ke materi inti kita pada hari ini, yaitu mengenai busur dan juga juring lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar lingkaran di samping. Dapat kita lihat bahwa terdapat garis lengkung yang menghubungkan titik A dan juga titik B. Nah, garis lengkung yang berwarna merah tersebut disebut dengan busur lingkaran. Salah satu aplikasi dari busur lingkaran ada pada pembangunan jembatan lengkung. Kita dapat menghitung panjang besi yang melengkung berbentuk busur lingkaran tersebut dengan memanfaatkan hubungan antara sudut pusat lingkaran dengan panjang busurnya. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat beberapa gambar lingkaran berikut. Pada gambar lingkaran A ini, dapat kita ketahui bahwa besar sudut pusatnya itu adalah 270 derajat. Karena satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat, maka 270 derajat ini merupakan 3/4 dari seluruh lingkaran. Kita juga bisa melihat bahwa panjang busur yang ada pada lingkaran A ini adalah 3/4 dari keliling lingkaran. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa busur lingkaran itu merupakan garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Di sini titiknya itu terletak di sini dan juga di sini. Nah, untuk gambar yang selanjutnya yaitu ada lingkaran B. Coba kalian perhatikan,
pada lingkaran B ini, sudut pusatnya yang terbentuk itu adalah 180 derajat, yang berarti setengah dari lingkaran penuh. Dan ternyata panjang busurnya juga merupakan setengah dari keliling lingkaran. Untuk gambar yang selanjutnya yaitu gambar lingkaran C. Nah, pada gambar lingkaran C ini bisa kalian lihat bahwa sudut pusat yang terbentuknya itu adalah 120 derajat. Jika dibandingkan dengan 360 derajat, ini berarti sepertiga dari keseluruhan lingkaran. Dari gambar juga terlihat bahwa panjang busurnya itu ternyata juga 1/3 dari keliling lingkaran. Nah, untuk gambar yang selanjutnya itu ada lingkaran D. Sudut pusat yang terbentuk pada lingkaran D ini merupakan 90 derajat, yang berarti 1/4 dari satu lingkaran penuh. Panjang busur yang terbentuk juga ternyata adalah 1/4 dari keliling lingkaran. Dan yang terakhir itu adalah gambar lingkaran E. Lingkaran E ini memiliki sudut pusat sebesar 60 derajat, yang merupakan 1/6 dari satu lingkaran penuh. Ternyata panjang busur juga 1/6 dari keliling lingkaran pada lingkaran E ini. Bisa kita hitung. Untuk panjang busurnya ini kan lengkungan yang berwarna merah, ini ada 1. Sedangkan keliling lingkarannya ini ada berapa bagian? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga kita peroleh 1/6. Nah, dari beberapa gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa ternyata besar sudut pusat dan panjang busur lingkaran itu saling berbanding lurus. Artinya, semakin besar sudut pusatnya, maka semakin besar pula panjang busurnya. Sehingga, bisa kita peroleh rumus untuk menghitung panjang busur lingkaran, yaitu panjang busur per keliling lingkaran sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Apabila kedua ruasnya ini kita kalikan dengan keliling lingkaran, maka menghasilkan panjang busur itu sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Jika alfa itu merupakan besar sudut pusat busur, dan R itu merupakan jari-jari lengkungan tersebut atau jari-jari lingkarannya, maka rumus panjang busur tersebut dapat kita tuliskan sebagai alfa per 360 derajat dikali 2πr. Untuk materi yang selanjutnya yaitu juring lingkaran. Juring merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Pada video ini, kita akan mencoba untuk mencari luas juring tersebut. Luas juring lingkaran sendiri dapat diartikan sebagai bagian dari lingkaran yang tertutup antara 2 jari-jari dan memiliki busur yang menghubungkannya. Coba kalian lihat gambar lingkaran di samping. Daerah yang diarsir berwarna merah tersebut merupakan luas juring lingkaran. Untuk menghitung luas juring lingkaran ini, kita dapat memanfaatkan hubungan antara sudut pusat lingkaran juga dengan luas juring. Terdapat beberapa gambar lingkaran di sini. Untuk menentukan luas juring lingkaran, kurang lebih konsep yang digunakan itu sama dengan panjang busur lingkaran. Hanya saja di sini kita akan membandingkan luas juring dengan luas lingkaran. Sebelumnya kan kita bandingkan panjang busur dengan keliling lingkaran. Kita coba perhatikan dari gambar yang pertama, yaitu pada lingkaran A. Besar sudut yang terbentuk itu adalah 270 derajat. Apabila kita bandingkan dengan besar sudut keseluruhan lingkaran, maka kita dapat peroleh perbandingan 3/4. Kita juga bisa melihat bahwa luas juring yang terbentuk itu adalah 3/4 dari luas lingkaran. Lanjut ke lingkaran yang kedua, yaitu lingkaran B. Sudut pusat yang terbentuk pada lingkaran B ini adalah 180 derajat, yang berarti setengah dari lingkaran penuh. Dan ternyata di sini juga kita ketahui bahwa luas juringnya itu ternyata setengah dari luas lingkaran. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ketiga, yaitu lingkaran C. Sudut pusatnya adalah 120 derajat. Jika dibandingkan dengan 360 derajat, ini berarti sepertiga dari bagian lingkaran. Dari gambar tersebut, juga terlihat bahwa luas juringnya itu merupakan sepertiga dari luas lingkaran. Lalu, pada lingkaran D, sudut pusatnya adalah 90 derajat atau 1/4 dari lingkaran penuh. Nah, luas juring yang terbentuk itu ternyata juga 1/4 dari luas lingkarannya. Dan yang terakhir itu ada lingkaran E. Lingkaran E ini memiliki sudut pusat 60 derajat,
yang merupakan 1/6 dari lingkaran penuh. Ternyata luas juringnya ini bisa kita peroleh juga 1/6 dari luas lingkarannya. Dari beberapa gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa ternyata besar sudut pusat ini dan luas juring itu berbanding lurus. Artinya, semakin besar sudut pusatnya, maka semakin besar pula luas juringnya. Sehingga, bisa kita peroleh rumus untuk menghitung luas juring lingkaran, yaitu luas juring per luas lingkaran itu sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Nah, kedua ruasnya ini kita kalikan dengan luas lingkaran, maka dapat kita peroleh luas juring itu sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Jika alfa itu merupakan besar sudut pusat busur dan R itu merupakan jari-jari lingkaran, maka rumus luas juring tersebut dapat kita tuliskan sebagai alfa per 360 derajat dikali pi R kuadrat. Oke teman-teman, itu dulu ya untuk video kali ini. Untuk memperdalam pemahaman kalian, mari kita tonton video bagian kedua yang berisi berbagai contoh soal mengenai busur dan juga juring lingkaran. Sampai ketemu lagi, jangan lupa ditonton kelanjutannya.